Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi beberapa topik, satu topik yang lagi trending itu tentang binomo binary option, dimana ini lagi marak diperbincangkan karena banyak korban di situ. Karena binary option ini mengatasnamakan trading, namun bukan secara real time, bukan di market real ya, bukan di market real, sehingga terjadi beberapa hal yang tidak sesuai di dalam situ. Banyak yang menjadi korban dan menyalahkan influencer, afiliator atau orang-orang yang mengajak mereka bergabung, menyalahkan di situ. Seperti itu. Saya tidak akan memihak atau menyalahkan mana yang benar di antaranya. Benar trading dia masuk ke judi atau dia masuk ke trading atau ke investasi seperti apa. Yang penting akan saya kasih tahu perbedaan mendasarnya dari antara trading di real market atau yang biasa disebut dengan meta, itu pakai aplikasi meta trading, dengan yang binary option seperti itu. Perbedaan pertama adalah kalau di real market itu dia menggunakan menggunakan lot. Jadi menggunakan lot yaitu skala perkalian dari lot itu terhadap pip, jaraknya pergerakan dari price market itu sendiri. Sedangkan di binary option dia tidak menggunakan lot, tetapi menggunakan langsung uang. Kalau pakai rupiah berarti ya misalnya 1 juta, nanti kalau benar dia akan berlipat menjadi 1.800.000, kalau kalah 1 juta langsung hilang, seperti itu. Terkait panjang pergerakan market ke atas atau ke bawah, naik atau turun, tidak terlalu penting di binary. Itu sangat perbedaan mendasar. Yang kedua adalah tentang lingkup dari grafik itu sendiri. Kalau di real market itu lingkupnya sangat luas, dalam arti itu adalah sebuah pergerakan harga dan market yang benar-benar terjadi di ekonomi global, ekonomi dunia, dari masing-masing setiap negara yang dan perilaku para investor, para trader besar itu benar-benar langsung real di situ terjadi. Maka dibutuhkan analisa teknikal dan analisa fundamental seperti itu. Sedangkan di binary option itu cenderung skala kecil, dalam arti itu hanya potongan grafik, dimana hanya mengandalkan tingkat volatilitas pada menit tertentu, dan ini sangat sulit karena tingkat pergerakan volatilitas itu bukanlah sebuah ketentuan atau disimpulkan bahwa market naik atau lagi turun, bukan. Itu hampir mirip dengan scalping, tetapi scalping itu tidak dibatasi, tidak seperti binary option. Scalping pun masih beda. Scalping itu dia benar memakai time frame kecil, 1 menit mungkin 5 menit, tetapi keputusan untuk exit dari market pada detik berapa menit berdetik itu berada mutlak di trader. Pada saat dia profit dia langsung close, setengah menit dia profit, setengah menit lebih berapa detik scalper itu bisa langsung close dan dia dapat profit. Sedangkan di binary option itu berbeda. Binary option dia harus nunggu di akhir waktu sampai misalnya 30 detik, ya 0, 4, 3, 2, 1 terakhir di situ, apakah tebakan dia benar atau salah. Nah, ini bisa sangat berisiko karena volatilitas itu pertama sangat sulit ditentukan, sulit ditebak karena dia sangat labil. Kedua adalah ini bisa dimainkan, dalam arti kalau namanya binary program, algoritma bisa dimainkan oleh pusat. Ketika detik berapa dia bisa dinaikkan, bisa diturunkan, karena lingkupnya grafik chart pattern ini yang
apakah terkoneksi langsung ke real market atau tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu dari platform itu sendiri. Nah, yang ketiga perbedaan besar adalah waktu tadi. Iya benar, kalau di real market waktunya tidak dibatasi. Kita open posisi terus sampai berapa jam, 3 jam, tunggu misalnya grafik turun dulu, kita tahan, nanti pada jam keberapa, 4 jam kemudian atau mungkin besoknya dia naik, kita profit, kita bisa close di situ. Tidak harus ketika turun minus langsung kita close, tidak harus. Selama ketahanan modal kita kuat dan ada potensi balikan pasar, maka kita hold, kita tahan sampai dia berbalik arah baru kita close, seperti itu. Sedangkan di binary option tidak seperti itu. Dia hanya menebak pada durasi waktu yang dia tentukan. Di situ dia pasaran tidak tebakan naik atau turunnya pada detik terakhir. Sekali lagi detik terakhir. Istilahnya bisa kena sliding di situ. Kena sliding seperti itu. Nah, yang keempat adalah masalah investasi. Kalau kita bicara investasi tidak seperti itu. Investasi adalah misalnya saham atau aset tanah, properti. Kita menanamkan modal di properti tanah, lalu seiring berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, harga tanah itu akan naik. Itu berdasarkan evaluasi, berdasarkan sudah ketentuan umum dari inflasi, kenaikan dan lain sebagainya sudah terukur. Dan itu cenderung tepat, cenderung profitable. Sedangkan di binary option, investasi yang dibatasi semacam waktu seperti ini, dalam arti ini nanti harga tanah dalam 1 tahun dia naik atau turun, kita disuruh nebak itu. Kita nggak bisa dalam, bahkan bukan 1 tahun, dalam 1 menit harga tanah naik atau turun, lah mana bisa. Dasarnya apa, analisanya dari mana? Dengan durasi seperti itu untuk menentukan sebuah properti atau investasi itu bersifat profitable, sangat sulit di situ untuk dipastikan. Yang lainnya tentang binary option itu adalah apa ya, istilahnya tingkat ini apa, perbandingan antara profit dan loss di situ itu berbeda. Kalau di market real, trading real, di market real kita bisa menentukan perbandingan TP, take profit, dan SL, hasilnya stop loss, itu kita sendiri, trader sendiri yang menentukan apakah 1:1 atau 2:1 atau 3:2. Itu keputusan kita. Tentu saja seorang trader yang baik dia akan memilih profit itu 2 kali, sedangkan stop loss SL itu 1 kali, sehingga ketika ada potensi profit dia akan mendapatkan 2 kali, sedangkan untuk loss dia hanya akan min 1. Seperti itu, bahkan dilipatkan dengan 5:1 pun bisa, selama pergerakan candle memungkinkan masih dalam range pergerakan harian atau mingguan itu sendiri. Trader punya keputusan mutlak terhadap itu. Sedangkan di binary option itu sudah dipatok. Jadi kalau kita loss, kita kehilangan 1. Kalau menang 80% di situ. Jadi dipatok sedemikian rupa, sudah min 2%, 20% di situ. Taruhlah kita pasangnya masuk di binary option itu 1 juta, kalau menang jadinya ditambah 800, 1.800.000. Tetapi kalau loss itu hilang 1 juta. Jadi kita cuma menang 800, kalau kalah kehilangan 1 juta. Derajatnya seperti itu. Dan ini sampai kapanpun ya, sampai dunia berhenti berputar, saya rasa potensi untuk profitnya itu akan kecil, karena cuman 80% tingkat kemenangannya, sedangkan tingkat lossnya ini 1. Dan itu ketika dilipatkan terus berulang itu akan mendekati kekalahan, apalagi tidak diberikan range pergerakan pipnya, tidak dihitung, sehingga kita tidak bisa melebihi dari 80% itu sendiri. Berbeda dari market real, ketika trading di market real itu benar kita ada tetap spread, entah itu 10% atau
5% atau sampai 30% ketika kita masuk market real, kita akan terpotong seperti itu. Kita akan terpotong sebesar 20, mungkin 10%, 30% dari kelipatan lot yang kita pasang, potensi dari kelipatan. Tetapi jauhnya pergerakan pip itu tidak dibatasi, sehingga kita bisa melebihi dapat 200-300%, sehingga tertutuplah dari yang 10 atau 20% itu. Sedangkan di binary option kita sudah dipakai cuma 80%, tidak bisa lebih dari 80%. Perbedaannya itu, makanya kita akan selalu kalah 20%. Sedangkan di market real, walaupun kita kena spread sama 20% atau 30%, tapi range jauhnya pergerakan pasar ketika profit itu mampu menutup yang hanya 20%, karena kita dapat profit 200%, 300% dari lot yang kita entrykan di situ. Itu adalah beberapa perbedaan yang muncul. Jadi kalau kita berbicara mana yang lebih baik, di binary option atau di market real, ya kita negara demokrasi ya, tergantung. Kalau memang orang-orang itu menyukai spekulasi, lebih menyukai spekulasi, walaupun tingkat profitnya cuma 80%, kalahnya 100%, mereka menyukai spekulasi, silahkan memainkan itu, dan resikonya seperti apa harus siap. Sedangkan yang menyukai real market perlu diingat bahwa ini trading bukan permainan ya, butuh bulanan, butuh belajar yang banyak, nanti banyak sekali materi yang harus dipelajari di situ, harus kuliah lah istilahnya. Kalau menurut saya tidak bisa langsung kita bisa seperti itu, tidak bisa. Saya sendiri dulu pernah masuk di akun standar, saya pernah coba untuk bisa profit dan dari $10, $20, kemudian loss lagi $15, $20 sampai $40. Saya akhirnya mundur lagi ke akun demo, ke akun send untuk mencoba belajar lagi dan menguji lagi teknik-teknik. Jangan malas belajar. Kalau kita malas belajar dan malas menganalisa, akhirnya kita akan cenderung lari ke binary yang lebih simpel karena hanya menebak atas dan bawah. Tetapi orang yang malas belajar, malas kuliah, akan memiliki resiko pasti loss, pasti akan kena tipu, pasti akan hancur sendiri seperti itu. Terkait dengan, jadi trading ini bukan main-main ya, bukan permainan, ini bisnis. Jadi salah ketika mengatakan bahwa trading itu hanya sebuah permainan. Salah, itu adalah bisnis murni yang realistis dan ada ketentuan-ketentuannya. Di situ ada manajemen risiko, ada psikologi trading, ada analisa teknik, analisa fundamental, ada istilah support resisten, ada trend, ada pattern candle. Jadi jangan dikira ketika sebuah teknik analisa memiliki tren turun, tetapi ketika news itu di real market di Amerika maupun di Eropa itu benar-benar dirilis, ini teknik analisa tren turun ini bisa berbalik naik, sangat berbalik. Tetapi ada dasarnya. Kenapa? Karena memang para investor melakukan taking profit atau safe haven atau apa, sehingga menyebabkan pergerakan pasar global ini menjadi bergerak sebaliknya yang sesuai dengan sentimen pasar seperti itu. Sedang di binary option tidak mungkin kita mencapai itu karena hitungannya hanya menit, dan kita benar-benar tidak tahu tingkat volatility itu bergerak sekian detik terus bergerak, dan kita menebak di detik terakhir. Itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang cenderung tidak bisa dianalisa seperti itu. Jadi silahkan, karena kalau mereka yang menyukai spekulasi, bermain spekulasi seperti itu, silahkan. Tapi bagi yang pengen benar-benar bisnis dalam trading sendiri, kita cari platform trading yang benar-benar di real market sebenarnya, dan itu butuh belajar panjang, itu butuh pembelajaran, istilah literasi dan lain sebagainya, informasi yang cukup sebelum kita terjun. Dan kita harus mulai belajar itu di akun demo, terus akun send dulu dengan modal terkecil. Kita uji sampai berapa bulan, sampai berbulan-bulan, apakah skill kita sudah mumpuni untuk mencapai profit konsisten, atau setidak-tidaknya kita sudah tahu lah apa dari rimba yang disebut dengan trading itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.